Selamat siang, viewer. Sekarang ini Mbak Gemblung berada di Kampung Semar. Owner dari Kampung Semar ini sobat saya, namanya Mas Kris, seorang perwira tinggi Polri, tetapi dia juga seorang seniman, seorang pelukis, dan kebetulan pernah satu komunitas seni di Magelang bersama saya. Akan saya sapa. Selamat siang Mas Kris. Ya, selamat siang. Gini loh, takdir mempertemukan kita. Saya lewat di Kampung Semar, feeling saja ini Mas Kris pasti ada di sini lagi nengok-nengok kandang gitu ya. Dan ternyata benar gitu loh. Ini loh Mas Kris, ketika saya melihat konten jenengan ya, saya melihat Anda itu sebagai seorang seniman sejati dengan goresan-goresan yang spontanitas, kejujurannya, ekspresinya kuat. Jadi kalau orang melihat Anda sedang melukis, pasti menilai ini pasti pelukis sejati. Dia tidak memikirkan bahwa ini seorang perwira tinggi Polri. Emang Mas Kris dulu pernah sekolah di seni? Ya, saya sekarang dari dulu memang tidak pernah sekolah khusus di seni ya, tapi saya memang mencintai seni dari kecil, dan saya juga waktu itu ikut di Sanggar Sugeng Purbankoro, juga sanggarnya Mas Tanto Mendut, dan juga saya selalu berusaha memahami atau mencari pengetahuan sendiri, karena saya menyadari bahwa ketika kita ingin sesuatu perlu juga belajar, dan inilah yang mendorong saya untuk semakin terus mendalami, karena belajar ini merupakan suatu kodrat yang harus dijalani manusia. Manusia untuk bisa apa saja memang harus belajar. Itu Mbak. Saya setuju, belajar itu tidak ada habisnya. Mau belajar tetap belajar ya. Ya, tapi sama titik. Iya, saya melihat ketika Mas Kris melukis, bahasa jiwa saya kayaknya kok melukis itu bukan sekedar teknik ya, tetapi juga jiwa ikut bekerja. Setuju nggak dengan ungkapan saya? Jadi melukis itu berkarya atau seni ini merupakan suatu cuilan jiwa, atau kita ibaratnya menggunakan rasa, karena tidak hanya pada figur atau fisik saja, tetapi ini juga memerlukan ada suatu jiwa. Maka saya juga menyampaikan bahwa karya seni merupakan karya jiwa, dan dalam karya ada jiwanya. Nah, disinilah memang ada suatu keterkaitan, karena seni merupakan suatu dialog antara indera dengan jiwa yang bisa ditelusuri lorong-lorongnya, untuk lorong-lorongnya, dan juga pesan dan lain sebagainya. Karena tidak hanya yang kebendaan, tetapi yang tak benda juga, yang tangible dan yang untangible. Karena itulah merupakan suatu bagian dari kemanusiaan, atau hanya manusialah yang bisa melakukan seni itu. Wow, ini ungkapan jiwa yang sangat dalam dari seorang figur Krisnanda ya. Ini beliau ini pernah satu komunitas dengan saya di sebuah sanggar seni di Wates, dan sempat pentas-pentas juga bersama ya. Kalau menyemangati para seniman muda khususon pelukis, ayo Mas, silakan memberi pesan. Ya, kita sekarang mulai dari diri kita. Kita ini ingin melakukan apa saja mulai dari diri kita, karena dari diri kita maka kita akan bisa memberikan suatu kekuatan. Artinya yo ngancani, nyuntuni, ngajari, nek perlu juga bayari, karena memang inilah suatu ketulusan yang harus dimulai dari kecintaan. Karena dengan kecintaan ini akan ada kekuatan dan muncul ketangguhan. Nah, viewer, terutama sampean-sampean yang seniman sudah senior, ini perlu punya apa yang diungkapkan Mas Kris. Jangan sekedar ditelan. Seperti kalau kita bisa menikmati permen karet harus dikunyah-kunyah, tidak bisa ditelan. Jadi permen karet memang tidak bisa ditelan ya, tetapi untuk menikmati mencercap itu harus dikunyah-kunyah dulu, ditelaah gitu ya. Mas Kris, saya masih ada satu pertanyaan ya. Mas Kris ini kalau
nanti pensiun apakah akan fokus ke dunia lukis? Saya ini berpikir karena seni ini bagian hidup saya. Ya selama saya hidup saya tentu akan terus berkesenian. Dan saya juga berharap bahwa apa yang saya lakukan ini bukan sekedar untuk hanya suatu kesenangan, tetapi ini juga dapat menjadi suatu bagian atas hidup dan kehidupan, karena seni ini ada di mana-mana dan itu semlepit-lepit ning gone bagian ning urip. Nah itu bahasa Indonesianya apa saya lupa, silakan terjemahkan sendiri, karena di mana saja, apa saja, kapan saja dan siapa saja bisa. Tadi saya bilang masih ada satu pertanyaan, tapi ini masih ada setengah pertanyaan, Mas. Kalau begitu ya segini ya. Jadi seni itu kan bisa untuk memberi pencerahan dan kecerahan bagi masyarakat, untuk diri sendiri juga. Seni itu memperhalus budi pekerti, seni itu merekatkan, tidak memecah-mecah, tidak seperti politik ya. Seni itu justru sing abang hijau biru bisa dari sisi kesenian. Bener begitu ya, Mas ya? Seni itu mencerdaskan dan seni itu membuat gembira, hati senang, dan ini menjembatani agar kita bisa mendapatkan solusi atas kepenatan hidup dan kehidupan. Dan ini yang paling penting, seni iku wong lan iso kagum wongke. Ini human, karena hanya manusia yang bisa mengembangkan imajinasinya atau menggunakan imajinasi